Pentingnya seseorang ya, menjawab dengan santun pada saat dipanggil. Penggunaan kosakata labbaik, ya, artinya aku jawab panggilanmu dengan santun. Ya. Di sini dikatakan waktu Nabi bilang, Abahir, wahai Abu Hir. Hir ini kucing tadi ya. Maka Abu Hurairah menjawab, labbaik ya Rasulullah. Ya. Aku jawab panggilan anda dengan santun. Anda lihat, kalau anda sedang umrah dan haji, apa yang anda katakan kepada sang pencipta Allah? Labbaik Allahumma labbaik. Artinya aku jawab panggilanmu ya Allah dengan santun, gitu kan. Dan sangat baik kalau kita membiasakan ya, kosakata ini digunakan oleh orang sekitar rumah. Maksudnya istri misalnya, kita biasakan dia pada saat kita memanggilnya, maka dia menjawab labbaik. Itu sangat baik, maksudnya dia santun sama suaminya. Dan bisa saja istri juga begitu, pada saat dia panggil suaminya, suami mengatakan labbaiki, ya. Kalau perempuan kan pakai kasrah ya, labbaiki. Kalau laki-laki labbaika ya. Kalau kita bilang ringkasnya labbaik ya. Anak-anak pada orang tua, kita biasakan kalau kita panggil nama anak kita Ahmad misalnya, Muhammad, dia biasakan menjawab labbaik ya. Itu sangat baik. Atau kita membiasakan sebagai orang tua agar menjadi pola dalam rumah tangga, pada saat anak kita memanggil kita mengatakan labbaik ya. Ini jauh lebih baik dibandingkan kita mengatakan apa? Ahmad, apa ayah? Ya, kayaknya sedikit ada ya, kasarnya di situ ya. Tapi kalau dia bilang, iya ayah, itu lebih baik ya. Bahasa Arabnya sana, labbaik. Dan ini ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW di sini dalam riwayat ini. Ya. Karena Nabi tidak tegur Abu Hurairah pada saat mengatakan itu. Dan kita sudah tahu tadi panggilan pada saat kita umrah haji, kita mengatakan itu kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, ketemu lagi di hari Rabu siang hari pukul 13.00 sampai 14.00 insyaallah waktu Indonesia Barat. Kita akan melanjutkan beberapa buku kita, buku yang mulia, buku yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis-hadis pilihan. Dan kita masih dalam bab keutamaan hidup sederhana dan merasa cukup. Serta kita akan masuk ke hadis nomor 507. Dan cukup panjang hadis ini. Dan insya Allah kita akan langsung bacakan untuk menghemat waktu. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Wallahi alladhi la ilaha illahu in kuntu la'a'tamidu bikabidi ala al-ardi minal ju' wa in kuntu la'ashaddu al-hajara ala batni minal ju' Maaf, saya ulangi. Wa in kuntu la ashuddul hajara ala batni minal ju'. Walaqad ka'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu. Famarra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fatabassama hina ra'ani wa arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi. Thumma qala Abahir. Qultu labbaika ya Rasulullah. Qala ilhaq wa madha fattaba'tuhu. فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت ووجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان أو فلانة قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوهم على أهل ولا مال ولا على أحد وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاءوا أمرني فقلت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا
فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى. ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى. ثم يرد عليها القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال بكيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال اشرب فشربت. وما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضل. Artinya, demi Allah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan tentang kisah dia yang cukup panjang. Beliau mengatakan, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Aku pernah menekan perutku ke tanah karena lapar. Juga pernah mengikatkan batu di perutku karena lapar. Sungguh, pada suatu hari aku pernah duduk di jalan yang biasa dilewati orang-orang. Kemudian lewatlah Nabi SAW. Beliau tersenyum ketika melihatku dan beliau mengetahui apa yang ada di raut wajahku dan apa yang ada di dalam diriku. Kemudian beliau bersabda, wahai Aba Hir. Ini julukan Abu Hurairah ya. Dia dipanggil Abu Hir atau Abu Hurairah. Wahai Abu Hir, saya jawab baik wahai Rasulullah. Beliau menjawab atau beliau bersabda, ikutlah aku. Beliau berjalan maka saya pun mengikuti beliau. Beliau masuk rumah lalu saya minta izin masuk dan saya diizinkan maka saya masuk. Kemudian menemukan susu dalam sebuah mangkuk. Dan beliau menemukan susu dalam sebuah mangkuk. Lalu beliau SAW bertanya kepada istrinya, dari mana susu ini? Maka mereka menjawab, fulan atau fulana yang telah memberikan untuk anda. Yang menghadiahkan untuk anda. Maka beliau bersabda, Abu Hir. Dipanggil lagi Abu Hurairah, saya menjawab, baik wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, pergilah ke ahli suffah, undanglah mereka kemari. Ahli suffah adalah orang-orang yang tinggal di belakang rumah Nabi SAW dari kalangan sahabat yang miskin yang khusus untuk menuntut ilmu. Ya. Abu Hurairah berkata, ahlu suffah itu adalah tamu-tamu Islam. Mereka tidak memiliki keluarga, harta dan saudara. Apabila Rasulullah SAW mendapatkan sedekah, maka beliau langsung mengirimkannya kepada mereka tanpa mengambil sedikit pun darinya. Dan apabila beliau mendapatkan hadiah, maka beliau mengirimkannya kepada mereka dan mengambil bagian darinya serta beliau ikut makan bersama mereka. Maksudnya ahli suffah. Hal itu kurang membahagiakanku. Aku berkata dalam diriku, apakah susu itu cukup untuk ahli suffah? Saya seharusnya lebih berhak untuk mendapatkan bagian satu teguk dari susu ini agar saya bisa kuat untuk melanjutkan hidup. Jika mereka datang dan beliau memerintahkanku untuk memberi mereka, bisa-bisa saya tidak mendapatkan bagian dari susu ini. Padahal Abu Hurairah dalam kondisi sangat lapar ya pada saat itu. Tapi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah keharusan. Maka saya mendatangi mereka, ahli suffah, dan mengundang mereka. Mereka pun datang dan meminta izin. Beliau SAW mengizinkan mereka dan mereka pun mengambil tempat duduk di rumah itu. Lalu beliau SAW memanggil, wahai Abu Hir. Ya, dipanggil Abu Hurairah lagi. Saya jawab, baik wahai Rasulullah. Maka beliau SAW bersabda, ambillah. Lalu berikanlah kepada mereka. Ambil maksudnya bejana susu ini, bagikan kepada ahli suffah yang sudah berkumpul. Abu Hurairah berkata, saya segera mengambil mangkuk tersebut, lalu saya berikan kepada seseorang, dimulai dari seseorang, orang yang pertama di antara mereka, hingga dia minum sampai puas. Kemudian dia mengembalikan mangkuk kepadaku, lalu saya memberikan kepada orang lain. Dia pun minum hingga puas, kemudian dia mengembalikan mangkuk kepadaku. Hingga akhirnya saya memberikannya kepada Nabi SAW setelah semua orang puas minum. Beliau SAW mengambil mangkuk lalu meletakkannya di atas tangannya. Beliau memandangku lalu tersenyum. Beliau bersabda, wahai Abu Hir. Saya menjawab, baik wahai Rasulullah. Beliau SAW bersabda, tinggal aku dan kamu. Maksudnya yang belum minum. Saya menjawab, anda benar wahai Rasulullah.
Beliau pun bersabda, duduklah, lalu minumlah. Maka saya duduk, lalu minum. Beliau bersabda, minumlah. Maka saya minum. Beliau tidak berhenti mengucapkan, minumlah. Sampai saya berkata, tidak, demi Allah yang telah mengutus anda dengan kebenaran, saya tidak mendapatkan lagi tempat di perutku untuknya. Beliau bersabda, kalau begitu berikanlah padaku. Maka saya memberikannya kepada beliau. Beliau lalu memuji Allah Ta'ala, membaca basmalah dan meminum susu yang tersisa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis yang cukup panjang ini sebenarnya adalah cerita tentang pengalaman seorang sahabat yang mulia bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita akan mulai dulu dengan faedah yang pertama. Abu Hurairah adalah julukan beliau. Abu Hurairah. Hurairah dari kata-kata hir yang berarti kucing. Ya. Nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu. Beliau berasal dari kota Taif. Kurang lebih dari suku Daus. Ya, suku yang ada di sana di kota Taif. Dan ini beliau termasuk orang yang mendapatkan doa Nabi SAW pada saat Nabi SAW ya, mendoakan agar penduduk Mekah dan Taif ini dari keturunan mereka akan mendapatkan hidayah agar bisa menganut agama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kota Taif ini, kota Abu Hurairah adalah termasuk kota yang sangat membangkang, tidak ingin mengikuti agama Islam ya, setelah kota Mekah tentunya. Abu Hurairah sendiri punya kisah, dia pernah melihat kucing kecil, kemudian dia melihat kucing itu seperti membutuhkan bantuan, maka dia pun mengambilnya dan masukkan dalam kantongnya. Pada saat dia sedang bertemu dengan teman-temannya, terdengarlah suara kucing tersebut. Ya, lalu ditanya oleh teman-temannya, dia menceritakan bagaimana dia menemukan kucing tadi. Maka mulai semenjak itu dia dipanggil dengan julukan Abu Hir atau Abu Hurairah. Ya. Jadi ini salah satu riwayat yang menyebutkan kenapa dia dipanggil dengan julukan ini. Dan beliau memang sangat suka dengan hewan kucing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah perawi hadis terbanyak di kalangan sahabat dari kalangan laki-laki ya. Secara global pun ya, laki-laki dan perempuan di antara sahabat, beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Jadi beliau memang sangat cinta dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Beliau menghafal lalu beliau menyampaikan dan mengamalkan dalam hidupnya. Sampai orang-orang menjadikannya sebagai rujukan. Baik di masa Nabi SAW ataupun sampai di masa kita, bahkan sampai menjelang hari kiamat nanti kita akan selalu mendapatkan hadis Abu Hurairah. Dalam buku ini, dalam Riyadhus Shalihin yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, salah satu buku yang menyusun beberapa hadis beliau. Ya, di antaranya hadis yang sedang kita baca. Begitu juga banyak sekali dalam hampir semua buku hadis ya. Semuanya menukil riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan kita bisa bayangkan bagaimana pahala manusia yang mulia ini yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih dia justru untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Setiap kali kita dengarkan, setiap kali kita amalkan, maka beliau akan panen pahalanya. Pelajaran dari Abu Hurairah juga kita bisa ambil masih dalam yang pertama adalah bagaimana pentingnya seseorang menyibukkan diri dengan ilmu. Dan ilmu inilah yang akhirnya membuat Abu Hurairah termuliakan. Sebelumnya Abu Hurairah tidak dikenal sama sekali. Tapi setelah dia masuk Islam, kemudian dia peduli dengan hadis-hadis Nabi SAW, dia sibuk menghafalnya, mengamalkan dan mengajarkannya, maka akhirnya dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaan ekonominya miskin radhiyallahu anhu, tapi beliau mulia dengan ilmu-ilmu yang beliau miliki ya. Bahkan tidak jarang di antara sahabat-sahabat yang jauh lebih senior daripada beliau dalam masuk Islam juga bertanya hadis kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, itu pelajaran pertama, dan itu cukup banyak kisah berhubungan dengan Abu Hurairah yang sudah kita jelaskan di Tabligh Akbar Syiar Sahabat. Anda bisa lihat di playlist tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita masuk pelajaran yang kedua adalah bagaimana seseorang dalam menyampaikan ilmu, dia boleh menyampaikan ya histori daripada ilmu itu. Misalnya, dia akan bertemu dengan seorang guru, seorang kiai yang memiliki ilmu, dia ingin belajar ke sana. Maka dia bisa saja pada saat ingin menyampaikan kepada murid-muridnya, pada saat dia sudah menjadi guru misalnya, kalau saya pernah mendengar dari guru saya bernama Fulan, dari Nabi SAW yang berbunyi begini misalnya, dia langsung to the point, itu juga bisa. Tapi ada di antara mereka tidak, dia menceritakan dan itu boleh. Dulu saya waktu mendengarkan hadis ini, saya masih berumur 17 tahun, saya waktu itu hidup di daerah ini misalnya, saya pernah naik bus atau saya naik tunggangan ini,
Kemudian saya bertemu, kemudian diceritakanlah keadaan dia sampai akhirnya menjadi sebab daripada hadis yang dia akan sampaikan itu, ya dia dapatkan. Nah ini juga penting misalnya dalam majelis ilmu ya, supaya bisa memvariasikan penyampaian. Jadi menceritakan pengalaman adalah hal yang sangat baik. Nah Abu Hurairah sini menggunakan retorika itu radhiyallahu anhu. Jadi pelajaran yang kedua adalah retorika menyampaikan awal kisah atau awal sebab kenapa kita bisa menyampaikan hadis atau sebuah hadis atau pengalaman kita pada saat kita sedang menuntut hadis tersebut. Nah ini yang disampaikan oleh Abu Hurairah sendiri, dia bercerita. Kita sudah dengarkan tadi bagaimana cerita panjang lebar. Dia menceritakan demi Allah gitu kan, kalau saya ini sangat lapar sampai kadang-kadang saya harus tertidur di tanah menekan perut saya, atau saya kadang-kadang melilit perut saya dengan batu karena laparnya. Dan saya kadang-kadang ya sering duduk di jalan-jalan dilewati oleh orang, berharap ada orang yang memberikan bantuan makanan karena miskinnya gitu. Dan satu waktu pernah Nabi SAW lewat dan melihat saya, lalu kemudian dia tahu keadaan saya misalnya dari raut wajah kalau lagi lapar, ya, lagi haus, lagi butuh makanan. Ya. Dan subhanallah, lapar dan haus ini sulit sekali untuk dialihkan ke aktivitas yang lain. Ya. Sama juga dengan mengantuk ya. 3 hal ini, lapar, haus dan ngantuk ini susah sekali untuk dialihkan ke aktivitas lain. Kita harus lakukan itu gitu. Karena sulit dia untuk disatukan dengan aktivitas lain. Kalau lagi lapar sulit kita untuk berbicara, untuk konsentrasi, lagi haus juga begitu, lagi capek juga begitu. Ya, lagi mengantuk. Maka di sini dia gambarkan bagaimana saya lapar dan sudah diketahui tentang keadaan itu dari wajah saya oleh Nabi SAW. Maka Nabi pun tersenyum. Nabi pun tersenyum di sini. Dan ya, Nabi SAW memanggil Abu Hurairah mengatakan, wahai Abahir, ya. Maka Abu Hurairah mengatakan, labbaika ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, ikutlah. Ya, maka aku pun mengikuti Nabi SAW sampai beliau masuk ke dalam rumah. Nah, rumah beliau, maksudnya rumah Nabi SAW. Di sini pelajaran lain yang kita bisa ambil yang ketiga adalah bagaimana sikap ramah Nabi SAW. Ya, dan bagaimana beliau peduli dengan keadaan umatnya. Di sini tentu sahabatnya, tapi masuk dalam kategori adalah umatnya. Nabi SAW sangat peduli dengan umatnya. Maka beliau sudah tahu keadaan Abu Hurairah. Tanpa menanyakan lagi apakah kamu lapar oleh Abu Hurairah. Ini jenis ya, kedermawanan yang luar biasa dari Nabi SAW. Beliau bisa mengenal orang lapar atau haus dari raut wajahnya. Dan beliau langsung, ya, tidak lagi pakai tanya kamu lapar, kamu haus, pengen makan apa, pengen minum apa, tidak ada. Langsung disuruh ikut ke rumah. Isyarat ikut ke rumah di sini maksudnya adalah apa makanan apapun yang ada di rumah, ayo kita makan bersama gitu. Ayo kita minum bersama. Jadi dibentuk karam, ya, kedermawanan. Maka Nabi SAW langsung memanggil Abu Hurairah dan mengizinkan dia untuk masuk. Ya. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran tentang kemuliaan dan kedermawanan Nabi SAW. Pelajaran yang keempat adalah pentingnya seseorang ya, menjawab dengan santun pada saat dipanggil. Penggunaan kosakata labbaik, ya, artinya aku jawab panggilanmu dengan santun. Ya. Di sini dikatakan waktu Nabi bilang, Abahir, wahai Abu Hir. Hir ini kucing tadi ya. Biasanya orang karena suka pelihara kucing dipanggil Abu Hurairah gitu. Maka Abu Hurairah menjawab, labbaika ya Rasulullah. Ya. Aku jawab panggilan anda dengan santun. Anda lihat, kalau anda sedang umrah dan haji, apa yang anda katakan kepada sang pencipta Allah? Labbaik Allahumma labbaik. Artinya aku jawab panggilanmu ya Allah dengan santun, gitu kan. Jadi ini labbaik dan sangat baik kalau kita membiasakan ya kosakata ini digunakan oleh orang sekitar rumah. Maksudnya istri misalnya, kita biasakan dia pada saat kita memanggilnya, maka dia menjawab labbaik. Itu sangat baik. Maksudnya dia santun sama suaminya. Dan bisa saja istri juga begitu. Pada saat dia panggil suaminya, suami mengatakan labbaiki, ya. Kalau perempuan kan pakai kasrah ya, labbaiki. Kalau laki-laki labbaika, ya. Kalau kita bilang ringkasnya labbaik, ya. Anak-anak pada orang tua, kita biasakan kalau kita panggil nama anak kita Ahmad misalnya, Muhammad, dia biasakan menjawab labbaik, ya. Itu sangat baik. Atau kita membiasakan sebagai orang tua agar menjadi pola dalam rumah tangga, pada saat anak kita memanggil kita mengatakan labbaik, ya. Ini jauh lebih baik dibandingkan kita mengatakan apa? Ahmad, apa ayah? Ya, kayaknya sedikit ada ya, kasarnya di situ ya. Tapi kalau dia bilang
iya ayah, itu lebih baik ya. Bahasa Arabnya sana, labbaik. Dan ini ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW di sini dalam riwayat ini. Ya. Karena Nabi tidak tegur Abu Hurairah pada saat mengatakan itu. Dan kita sudah tahu tadi panggilan pada saat kita umrah haji kita mengatakan itu kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Ini pelajaran yang keempat. Bagaimana seseorang menjawab dengan kata-kata santun pada saat dipanggil. Ya. Kemudian yang kelima, bagaimana secara khusus memuliakan tamu bagian daripada syariat Islam. Nabi SAW memanggil Abu Hurairah ke rumahnya. Nabi tidak memberikan ya, di sini minuman atau makanan yang bisa didapatkan, dibeli dari pasar misalnya. Tapi Nabi SAW mengkhususkan panggil dia ke rumah. Ya. Panggil ke rumah untuk diberikan makanan dan minuman. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim daifah atau daifah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus menghormati tamunya. Ya. Dan menghormati tamu bagian daripada syariat. Bahkan tamu memiliki hak 3 hari ya, untuk dihormati. Kalau lebih dari 3 hari berarti sudah sedekah dari pemilik rumah. Ya. Ini poin yang atau faedah yang kelima yang bisa kita ambil tentang memuliakan tamu. Faedah yang keenam adalah bagaimana seorang laki-laki kalau dia masuk dalam rumahnya, dia punya hak untuk bertanya kepada istrinya kalau ada makanan, minuman yang kira-kira asing bagi dia, sepertinya bukan dari dia gitu ya, sebagai dia sebaiknya bertanya, ini dari mana makanan, dari mana kue ini ya. Bukan curiga pada istri, bukan, tetapi perlu kita mengetahui, mungkin dari si fulan yang perlu kita balas kebaikan dia gitu kan. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, siapa yang berbuat baik pada kalian, maka balaslah yang setimpal. Kalau kalian tidak punya, ucapkanlah jazakallahu khairan kalau laki-laki. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Kalau perempuan, jazakillahu khairan. Ya, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Itu terjemahannya ya. Harus ada khairannya. Ini sering kali saya dengarkan ikhwah dan akhwat kita menggunakan jazakallah, jazakallah. Jazakallah artinya Allah balas anda. Dengan apa? Khairan itu doanya. Kebaikan maksudnya. Ya. Dan kita harapkan di sini adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya. Baik, ini pelajaran sendiri. Menghormati tamu itu. Ya. Menghormati tamu. Kemudian kita bisa lihat bagaimana sifat Nabi SAW dalam tamu ini. Beliau sangat suka. Terbukti beliau kalau mendapatkan kata Abu Hurairah di sini apapun itu sifatnya. Pada saat ditanya, maaf ini pelajaran yang ke-6 tadi tentang masalah bolehnya seorang suami menanyakan makanan atau minuman ataupun ada hadiah apa di rumah dari mana asalnya. Supaya dia bisa balas kebaikan tersebut. Ini faedah yang ke-6 ya. Di sini diambil daripada Nabi SAW bertanya kepada para istrinya pada saat masuk di rumah, dilihat ada satu mangkuk isinya susu gitu. Dari mana susu ini? Maka dijawablah, Anda telah diberikan oleh si fulan atau si fulana gitu. Lalu Nabi SAW ya, mencontohkan tentang cintanya pada tamu di sini. Masih ini kembali kepada faedah yang kelima tadi ya, tentang penghormatan terhadap tamu. Abu Hurairah diperintahkan Nabi SAW untuk memanggil ahli suffah. Dan ahli suffah ini ada satu lokasi di belakang rumah Nabi bisa menampung sampai 300 orang. Dari sahabat-sahabat yang miskin, ya, mereka mau menuntut ilmu, maka Nabi SAW yang menghidupi mereka. Dan terbuka sekali pintu ahli suffah ini untuk menerima makanan, minuman, pakaian, sumbangan dari penduduk Madinah pada saat itu atau dari muslimin secara umum. Maka Nabi SAW suruh Abu Hurairah panggil mereka. Panggil ahli suffah. Dan Abu Hurairah lihat sebenarnya Nabi SAW ingin membagikan satu mangkuk susu. Dan dia tahu ahli suffah orangnya banyak gitu. Sementara Abu Hurairah ini dalam perasaan dia sangat haus, dia sangat lapar dan dia butuh sekali ya untuk minum gitu kan. Dia mengatakan dalam hatinya, harusnya jangan dipanggil ahli suffah. Susu cuma satu mangkuk ya. Maka saya harusnya meminumnya gitu. Saya lebih berhak walaupun hanya seteguk. Atau mungkin saya diberikan dulu kemudian baru saya panggil ahli suffah. Takutnya nanti kalau dibagi pada mereka tidak cukup buat saya gitu. Nah ini manusiawi sekali pemikiran Abu Hurairah yang memang lagi lapar dan lagi haus pada saat itu. Ya. Namun Nabi SAW bentuk karamnya, kedermawanan dipanggil dulu ahli suffah. Orang-orang yang sudah pasti di sini Abu Hurairah menggambarkan mereka tidak punya keluarga, mereka tidak punya saudara, mereka tidak punya harta.
Maka Abu Hurairah pun mengatakan, karena taat kepada Allah dan Rasulnya lebih harus didahulukan, maka aku pun mentaatinya. Dan ini pelajaran yang ketujuh teman-teman sekalian. Harusnya kita mendahulukan Allah dan Rasulnya walaupun ya harus kita mengorbankan apa yang kita inginkan. Sekarang Abu Hurairah sangat haus, sangat lapar. Dan beliau bisa saja berharap Rasulullah kasih dulu ke dia gitu. Tapi karena Rasulullah SAW yang sudah tahu keadaannya, justru mengatakan pada dia, panggil ahli suffah. Bukan malah dikasih Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, kalau gitu saya taat. Walaupun lagi haus sekali. Anda bisa bayangkan ya. Dan ini susu halal untuk diminum. Bagaimana dengan orang yang menjerumuskan diri dengan narkotika, naudzubillah, dengan minuman keras, ya. Sementara dia tahu itu haram. Dia tidak dahulukan rasa takut dan hormatnya kepada Allah dan Rasulnya. Abu Hurairah di sini pelajaran luar biasa. Dalam kondisi dia haus, susu itu lapar, susu itu halal, dia bisa minta dari Nabi SAW. Tapi karena Nabi suruh panggil ahli sufa dulu, dia dahulukan diri. Dalam kondisi dia haus dan lapar. Dia sudah gambarkan bagaimana perutnya diikat dengan batu. Bahkan kadang-kadang dia menekan perutnya di tanah karena laparnya. Ini pelajaran luar biasa dari ya, Abu Hurairah. Poin ketujuh yaitu selalu mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di atas semua yang kita inginkan di dunia ini. Pelajaran yang kedelapan adalah bagaimana terlihat mukjizat Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyuruh Abu Hurairah pada saat Ahli Suffah sudah datang. Di sini tidak disebutkan jumlah mereka berapa, tapi Ahli Suffah jumlahnya banyak. Karena saya katakan tadi dalam buku-buku sejarah disebutkan bisa menampung sampai 300 orang. Ya. 10%-nya saja berarti sudah 30 orang misalnya yang datang. Tapi sini tidak disebutkan jumlahnya, maka Nabi SAW menyuruh Abu Hurairah memberikan. Maka Abu Hurairah pun memberikan ya, mangkok tersebut kepada satu orang. Dia minum sampai puas. Ya. Uniknya pada saat dia minum, ya, susu tersebut tidak berkurang. Dikembalikan dalam kondisi masih utuh. Maka diberikan lagi pada orang yang kedua. Terjadi hal yang sama. Diminum, terus kemudian tetap utuh. Begitu terus sampai selesai semua ahli sufa dan mereka kenyang. Ini mukjizat Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu, ya, masih ada utuh, lalu Abu Hurairah dengan luar biasanya dia dalam kondisi haus, dia masih tidak minta lagi kepada Nabi SAW, dia kembalikan dulu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pegang. Lalu Nabi SAW berkata kepada Abu Hurairah, tinggal kamu sama saya, wahai Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah mengatakan, betul ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW berikan Abu Hurairah mengatakan, minumlah. Maka Abu Hurairah minum. Dan tidak pernah berkurang susu tersebut di mangkuknya. Dia minum. Setelah selesai, dia udah kenyang. Nabi masih mengatakan, minumlah. Sampai Abu Hurairah mengatakan, demi zat yang telah mengutus engkau dengan marah. Maksudnya demi Allah. Ya. Demi zat, maksudnya demi Allah yang telah mengutus anda dengan kebenaran. Maksudnya risalah yang anda bawa ini benar. Dia bersumpah atas nama itu. Dia mengatakan sudah tidak lagi tempatnya. Sudah full. Tapi susunya masih ada. Ya. Kemudian Nabi SAW membaca bismillah. Memuji Allah. Baca bismillah lalu meminum susu tersebut. Ya. Ini adalah mukjizat Allah SWT kepada Nabi SAW. Satu mangkuk susu cukup untuk beliau, Abu Hurairah dan juga ahlu suffah atau penduduk suffah, rumah yang Nabi SAW siapkan di belakang rumah beliau untuk orang-orang miskin sahabat. Itu pelajaran yang ketujuh. Pelajaran yang kedelapan yang bisa kita ambil adalah bagaimana tawaduknya Nabi SAW. Setelah tadi kita pelajari mukjizat Nabi SAW. Tawaduknya Nabi SAW. Bagaimana beliau setelah semua sahabatnya minum, baru kemudian beliau minum dari wadah yang sama. Ya. Mungkin ini jarang sekali dilakukan oleh umumnya orang, meminum dari bekas muslim yang lain. Gitu kan. Banyak orang menganggap itu adalah satu hal yang menjijikkan, padahal sebenarnya tidak. Kecuali orang itu memang ada penyakitnya. Tapi kalau tidak, salah satu yang sering Nabi SAW melakukan adalah, bukan cuma di saat ini, tapi di saat lain pun. Saya beliau habis sholat, kumpul di masjid, ada yang menuangkan susu. Nabi SAW memberikan dulu kepada orang yang di sebelah kanan beliau. Kemudian berputarlah ya susu tersebut, dituangkan, diberikan semua sampai terakhir kembali kepada beliau, lalu beliau minum SAW. Ini bentuk tawaduk yang luar biasa. Merendahnya Nabi SAW, padahal beliau lebih layak untuk minum, dan bekas beliau lebih layak untuk diambil. Gitu kan. Tetapi subhanallah di sini justru beliau ya, meminum bekas para sahabat. Ya. Yang terakhir, pelajaran yang ke-9 yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bagaimana imannya Abu Hurairah.
Kita kembali kepada imannya Abu Hurairah. Di sini radhiyallahu anhu luar biasa dalam kondisi haus, lapar. Di depan matanya susu itu dibagi-bagikan kepada orang sementara dia haus. Dia sama sekali tidak berkeluh kesah gitu. Tetap dia berikan mereka sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Sampai terakhir pun semua sudah minum sampai puas. Diberikan kepada Nabi SAW. Nabi, ya, dia tidak langsung minum. Baru Nabi suruh dia minum, kemudian baru dia minum. Ini subhanallah keberkahan ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang dipelajari Abu Hurairah berbekas. Rasa laparnya, rasa hausnya, ya, terkalahkan dengan ilmu yang dia fahami. Kalau dia lebih harus mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan ke hadis kedua kita pada siang ini. Dan semoga Allah SWT berkahi, yaitu hadis nomor 508. Yang berbunyi dari Muhammad bin Sirin, rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur dengan keimanannya, menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masih berhubungan dengan hadis 507 tadi ya. Beliau berkata, menceritakan tentang dirinya, laqad ra'aituni wa inni la'akhirru fima baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghshiyan alayya. Fayaji'ul ja'i fayadha'u rijlahu ala unuqi wa yara anni majnunun wa ma bi min junun ma bi illa al-ju'. Sungguh aku telah menyaksikan diriku sendiri tergeletak pingsan di antara mimbar Rasulullah SAW dan kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian datanglah seseorang, dia meletakkan kakinya di atas leherku. Ya. Dia mengira kalau aku gila, padahal aku tidak gila. Tidak ada penyakit pada diriku kecuali kelaparan saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dan ada makna di situ, dia meletakkan kakinya di atas leherku. Ada pun nomor 440. Ya, ini kebiasaan orang Arab terhadap orang yang gila hingga dia sadar gitu. Ya. Jadi ini cara mereka pada saat itu. Baik. Kita lihat dari hadis ini atau dari riwayat ini mirip dengan 507 tadi. Bagaimana Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu yang sudah kita ceritakan tadi panjang lebar tentang pribadi beliau. Dan juga kisah beliau di hadis yang sebelumnya tentang beliau minum susu. Dan bagaimana keteguhan imannya mengikuti Rasulullah SAW dan didahulukan daripada rasa haus dan laparnya. Maka di kisah di sini disampaikan juga bagaimana kelaparan yang menimpa Abu Hurairah sampai pada tingkat bisa membuatnya pingsan. Dan saking laparnya sampai dikira ada sebagian orang yang belum kenal beliau pada saat itu mengira beliau adalah orang gila. Padahal sebenarnya membuat beliau sampai pingsan, sampai tergeletak ya. Itu sampai seperti orang yang sudah tidak mempedulikan diri lagi karena kelaparan dan bukan karena sifat atau karena kegilaan. Baik, dari hadis 508 kita ambil pelajaran bagaimana ya kesabaran Abu Hurairah dalam melalui kehidupan dunia ini dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan kemiskinan, namun beliau radhiyallahu anhu tetap komitmen dalam mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau justru sibuk dengan ilmu ya dan rasa lapar yang sampai membuatnya pingsan pun tidak membuat dia sampai mengemis-ngemis kepada orang-orang ya. Dan banyak sekali di antara orang-orang yang di antara muslimin yang tidak mengetahui tentang kisah manusia mulia ini. Bahkan ada di antara mereka yang menghina Abu Hurairah seperti kelompok Syiah yang banyak menyalahkan sahabat yang mulia ini dan mencari-cari ya kekurangannya. Padahal sebenarnya jelas ya mayoritas hadis Nabi SAW sampai kepada kita itu justru dari manusia yang terbaik ini yang telah Allah pilih dan Allah datangkan dia masuk Islam ya, kemudian menghafal hadis. Kemudian tiap hari sibuk dengan itu sampai akhirnya menyampaikan banyak sekali hadis Nabi SAW. Di sini teman-teman sekalian ada pelajaran tentang kedudukan beliau dan kesabaran beliau dalam menghadapi kehidupan atau kesulitan kehidupan sampai beliau pernah pingsan gara-gara lapar. Ya, gara-gara lapar. Ya. Dan kadang-kadang keadaan beliau kalaupun tidak pingsan maka beliau terlihat seperti orang yang sedang gila. Lalu kemudian ada orang yang datang ya untuk menyadarkan dia, seakan-akan menyadarkan dia dari kegilaannya itu dengan meletakkan kaki di leher ya. Ini di sini disebutkan tradisi mereka pada saat itu orang-orang Arab, kalau orang gila mereka terapi dengan cara seperti ini, bukan dicekik ya, tapi seakan-akan dilakukan sebuah terapi yang mereka lakukan pada saat itu seperti itu ya. Maka
dia mengatakan, ada orang yang datang sampai meletakkan kakinya di leherku, dia yang mengira aku sedang gila. Karena sebenarnya aku tidak gila, tapi tidak ada yang menimpaku kecuali rasa lapar. Ya. Oleh karena itu Imam Nawawi masukkan hadis ini dalam hidup sederhana. Bagaimana sampai pada tingkat seperti ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu kelaparan dan bersabar terhadap kelaparan tersebut. Hadis selanjutnya 509. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda Yahudiyyin fi 30 sa'an min sya'ir." Ketika Rasulullah SAW wafat, baju besi beliau masih tergadaikan pada seorang Yahudi karena hutang 30 sa' gandum. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini juga ya, sepadan sekali untuk masuk dalam bab yang sedang kita bahas, yaitu keutamaan hidup sederhana. Bagaimana Nabi SAW sebenarnya tinggal ya, meminta dari salah satu anak mantunya misalnya. Beliau punya anak mantu Utsman bin Affan yang masyhur dengan kekayaannya, gitu kan. Tinggal menyampaikan Utsman akan menyiapkan apa saja, menyampaikan kepada para sahabat beliau apa saja yang beliau minta maka akan pasti dipenuhi oleh para sahabat. Tapi Nabi SAW memiliki kemuliaan jiwa. Beliau tidak meminta daripada sahabatnya, tapi beliau masih punya kemuliaan diri. Beliau mengambil baju perangnya lalu menggadaikannya pada Yahudi. Ya. Dan di sini kalau ada yang bertanya, kenapa Nabi SAW menggadaikan kepada seorang Yahudi? Kenapa bukan kepada Muslim? Gitu. Karena kalau Nabi SAW menggadaikan pada seorang Muslim, tentu saja Muslim itu tidak akan mungkin mau mengutangkan Nabi SAW. Pasti akan diberikan cuma-cuma. Nggak mungkin. Sementara Nabi SAW tidak ingin terjadi hal tersebut. Kalau orang Yahudi, mereka tahunya ini. Walaupun diakui Nabi oleh para kaum Muslimin, tapi orang Yahudi tidak mengakuinya sebagai Nabi. Mereka anggap Nabi Muhammad SAW itu orang biasa gitu. Maka dengan begitu muamalahnya pun biasa saja. Tapi Nabi SAW ya, memberikan jaminan pada mereka dengan memberikan baju perang yang biasa beliau pakai. Dan ini kemuliaan. Ya. Apapun yang Nabi SAW pernah pakai itu pasti punya ya, keberkahan tersendiri. Tetapi subhanallah beliau gadaikan. Dan sampai beliau meninggal, beliau belum bisa menebus ya, 30 sa'. Satu sa' itu kurang lebih 2 telapak tangan orang dewasa. Kurma yang untuk memberikan makan kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ini adalah gadaiannya, maka sudah setimpal gitu. Kalau Nabi SAW tidak bisa bayar, berarti baju perang itu menjadi milik si Yahudi tadi. Jadi milik si Yahudi tadi. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah yang pertama, bagaimana ya sederhananya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak ingin membebani para sahabatnya, ya, pada kerabat-kerabatnya untuk meminta-minta pada mereka. Tapi Nabi SAW berjuang sendiri. Sampai pada tingkat beliau berjuang untuk memberikan baju perangnya kepada seorang Yahudi. Ya, yang dengan harapan tentu kalau Yahudi, tentu dia akan tetap ada muamalah hutang piutang di sini. Dan bukan berarti pemberian. Karena kalau diberikan atau diminta kepada seorang Muslim, pasti Muslim itu akan menghalalkan untuk Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tidak ingin hal tersebut. Yang kedua dari hadis ini, boleh bermuamalah dengan orang-orang kafir, orang non-muslim. Ya. Muamalah-muamalah yang dibolehkan dalam syariat seperti gadai, ini boleh dalam Islam. Ya. Anda menggadaikan sesuatu lalu Anda pinjam uang, kalau Anda tidak punya kemampuan membayar, maka apa yang digadaikan tersebut dilihat nilainya. Kalau nilainya senilai dengan utang Anda, maka balance, maka diambillah barang tersebut oleh pemilik piutang. Tapi kalau barang Anda lebih nilainya, misalnya Anda utang 1 juta, barang itu 2 juta, maka dia boleh menjualnya, misalnya laku 2 juta. 1 juta diberikan kepada Anda, dan 1 juta lagi, maksudnya dibayarkan utang, dan 1 juta lagi dikembalikan kepada pemilik barang tersebut. Ya. Kalau kurang, maka di sini kembali kepada pemilik piutang. Dia boleh memaafkan sisanya, atau dia minta dari orang yang berhutang ini sisanya, karena barang gadainya tidak cukup. Nah, ini dibolehkan dalam Islam, ya. Kemudian selanjutnya hadis nomor 510 berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Rahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi sya'ir wa masyaitu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sya'ir wa ihalatin sanikhah. ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمس وإنهم لتسعة أبيات." Artinya,
Nabi SAW menggadaikan baju besi beliau ya, karena utang gandum. Dan saya berjalan mendatangi Nabi SAW dengan membawa roti gandum dan lemak cair yang sudah berubah. Sungguh, saya telah mendengar beliau bersabda tidak ada bagi keluarga Muhammad pada waktu pagi dan petang kecuali 1 sa'. Padahal keluarga Muhammad pada saat itu ada 9 rumah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dari hadis ini kita ambil pelajaran juga teman-teman sekalian. Yaitu yang pertama, bagaimana Nabi SAW memuliakan diri beliau. Bukan mengemis, bukan minta-minta di saat butuh, tapi beliau menggadaikan ya, baju perangnya. Menggadaikan baju perangnya SAW. Tentu baju perang ini penggadaian sesuai dengan barang yang diambil. Dan ini hukum gadai dalam Islam dibolehkan seperti itu ya. Tapi tidak ada istilah hangus barang gadaian ya. Nggak boleh misalnya Anda bawa surat ya, rumah Anda nilainya 100 juta. Anda utang 50 juta. Anda niat utang 1 bulan. Di saat tiba 1 bulan, ya, Anda tidak bisa bayar, maka yang terbaik bagi pemilik piutang adalah memaafkan utang Anda atau memberikan tenggang waktu kepada Anda tanpa ada bunga. Murni mencari pahala. Ini kalau dalam Islam ya. Atau barang gadaian tersebut dijual. Lalu kemudian diambil haknya, misalnya 50 juta, tadi nilainya tanah itu 100 juta misalnya, atau rumah 100 juta. 50 juta dikembalikan kepada Anda. Itu yang ada dalam Islam. Yang kedua bisa kita ambil dari pelajaran di sini adalah bagaimana Nabi SAW melalui juga suka dukanya kehidupan. Di mana beliau pada saat menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada bagi keluarga Muhammad pada waktu pagi dan petang kecuali 1 sa'. Jadi 1 telapak tangan begini saja. Ya. Dan pada saat itu rumah Nabi SAW 9. Beliau punya 9 orang istri. Harusnya 1 sa' itu minimal untuk 1 keluarga. Berarti beliau butuh setiap harinya kurang lebih 9 sa'. Atau lebih daripada itu. Kalau makannya sampai 3 kali sehari misalnya. Tapi Nabi SAW bersabar. Beliau melalui kehidupan ini ikhtiar tapi tetap bersabar. Dan itu juga dididikkan kepada para istri beliau ridwanullahi alaihin. Ini pelajarannya. Hadis selanjutnya teman-teman sekalian 511 ya, yang kita pelajari pada siang ini. Semoga Allah berkahi, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Laqad ra'aitu 70 min ahli suffah, ma minhum rajulun 'alaihi rida, imma izarun wa imma kisa, qad rabatu fi 'anakihim, faminha ma yablughu nisfa as-saqain wa minha ma yablughu al-ka'bain, fayajma'uhu bi yadihi karahiyata an tura 'auratuhu." Kata Abu Hurairah, saya telah melihat 70 orang ahli suffah. Sudah kita jelaskan tadi, ahli suffah adalah tempat khusus di rumah, di belakang rumah Nabi SAW, seperti rumah penampungan ya, bisa menampung sampai 300 orang, kurang lebih kapasitasnya ya. Tapi berapa jumlah ahli suffah secara utuh saya tidak tahu. Ya. Kata Abu Hurairah, saya melihat 70 ahli suffah. Tidak seorang pun dari mereka yang mengenakan baju yang ada hanya kain sarung atau kain yang mereka ikatkan pada leher mereka. Ada yang cuma sampai pada separuh betis, ada yang sampai pada mata kaki. Lalu ia memegangnya dengan tangannya khawatir terlihat auratnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini menggambarkan tentang kondisi ahli suffah, ya, sahabat-sahabat yang miskin di kota Madinah. Ya. Dan saking miskinnya digambarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, padahal mereka adalah ahli ibadah, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah uji mereka dengan kemiskinan. Maka mereka tidak punya 70 orang dari sekian banyak penghuni suffah itu. Mereka hanya punya 1 lembar kain. 1 lembar kain itu biasanya ada 2 lembar ya pada satu izar dan kisah. Bagian sarung di bawah, ya. Sekarang zaman kita mungkin seperti sarung, berkembang menjadi celana ya. Kemudian bagian atas kisahnya, ya mirip dengan baju ihram ya, biasa dipakai untuk menutup badan di atas. Tapi ahli suffah karena miskinnya mereka tidak punya kecuali 1 lembar. Kalau bukan bagian atas yang itu bisa ulurkan sampai ke setengah betis, atau memang bagian bawah yang mereka tarik dan mereka ikat di leher mereka. Dan sebagian mereka kadang-kadang memegang dengan tangannya ya agar jangan sampai ada auratnya yang nampak. Nah, ini pelajaran pertama dari ahli suffah, bagaimana kesabaran mereka teman-teman sekalian. Yang kedua, bagaimana memang bagi seorang muslim dia menerima semua keadaan yang Allah SWT berikan kepada dia.
Kalau Allah limpahkan nikmatnya yang luas dengan cara Allah berikan dia rezeki, rumah, mobil, segala macam, maka dia syukuri dan dia nikmati. Sambil dia berbagi pada orang lain. Tapi kalau Allah uji dia dengan justru sebaliknya, ya, dia susah hidupnya, pas-pasan, ya. Bahkan kadang-kadang harus mengharap bantuan dari orang, gitu kan. Karena susahnya, maka dia bersabar. Orang mukmin begitu keadaannya. Kata Nabi SAW, sungguh mengagumkan perkara orang mukmin dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman. Kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur, kalau dia diberikan cobaan maka dia bersabar, bukan berkeluh kesah. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman. Maka ini pelajaran yang luar biasa yang kita bisa ambil. Yang kedua, ya, dari masalah orang nikmat ada bersyukur, cobaan ada bersabar. Dan begitulah memang orang mukmin melalui dunia ini, ya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan perumpamaan kita, orang-orang beriman yang melalui dunia ini seperti orang yang masuk ke WC. Dia selesaikan hajatnya kemudian dia keluar. Jadi tidak ada nilainya sebenarnya dunia ini. Sangat terhina. Kecuali kita melakukan ketaatan di atasnya. Hadis selanjutnya 512. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min udmin hashwuhu lifun. Yang artinya, tikar Rasulullah SAW terbuat dari kulit yang diisi oleh ijuk atau sabuk. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maksudnya Nabi SAW itu, dalam riwayatnya yang menguatkan ini, ya, pernah satu kali beliau pada saat para ummahatil mu'minin minta untuk dinaikkan nafkah mereka, maka Nabi SAW menghajar para ummahatil mu'minin, maksudnya memboikot mereka. Lalu Nabi SAW mengambil sebuah sisi di salah satu rumah beliau yang tidak boleh ada istrinya yang ketemui beliau, sebagai bentuk hajar atau pemboikotan ini agar mereka menyadari kesalahan mereka. Dan pada saat itu semua orang yang minta izin Nabi SAW tidak terima. Dan akhirnya Umar sangat cinta dengan Nabi SAW dan dia tahu yang buat sumber masalah ributnya istri-istri Nabi minta dinaikkan nafkah ini adalah anak dia Hafsah. Maka Umar berharap agar jangan sampai anaknya diceraikan, begitu juga istri-istri Nabi yang lain. Dan pada saat itu Madinah lagi terancam akan diserang oleh musuh dari luar. Maka akhirnya ya, Umar pun izin berulang-ulang sampai mungkin sudah keempat atau kelima kali baru diizinkan oleh Nabi SAW. Maka Umar ingin menghibur Nabi SAW, gitu kan, dengan apa namanya, masuk. Lalu Umar awalnya waktu masuk sedih melihat Nabi SAW ya, tidur di atas sebuah tikar yang pada saat Umar masuk Nabi SAW duduk dan terlihat di sisi badan beliau ada bekas daripada tikar tersebut. Maka sambil menangis Umar mengatakan, ya Rasulullah, Persia, Kisra rajanya Persia, kemudian Kaisar di Romawi, mereka hidup duduk di atas dipan-dipan yang empuk, sementara Anda adalah Nabi dan Raja kami. Ya, maksudnya kami juga ingin buat Anda senang gitu. Lalu Nabi SAW duduk sambil mengatakan, hai Umar, apakah kau ragu bahwasanya mereka memiliki dunia dan kita memiliki akhirat? Ya. Maka Umar pun terdiam, lalu Umar mengatakan, ingin menghibur Nabi SAW, ya Rasulullah, dulu kami masih di Mekah, wanita-wanita kami tunduk pada kami. Tapi setelah kami hijrah ke Madinah, maka kami temukan masyarakat Madinah justru wanita mereka yang mendominasi. Dan wanita-wanita kami justru terpengaruh oleh wanita-wanita mereka. Maksudnya, seakan-akan Umar ingin mengatakan ini kayaknya ada pengaruh dari luar nih. Kenapa istri-istri Anda sampai melakukan perbuatan ini? Maka Nabi SAW sempat tersenyum pada saat itu. Lalu terjadilah pembicaraan yang lain antara Umar dengan Nabi SAW. Tapi saksi bahasan kita memang di situ. Umar masuk ke dalam rumah Nabi SAW dan beliau menemukan memang ada tikar ya, dari pelapa kurma ya, yang agak kasar ya, sehingga berbekas pada sisi tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang kita bisa bahas insyaAllah. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan akan datang dengan hadis nomor 513. Ya, masih lanjutan di bab yang sama insyaAllah.